teman-teman semuanya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi dengan saya, insyaallah mata kuliah yang berbeda. Jika di pertemuan yang lalu ada ketemu saya di aljabar linear elementer 1, kemudian kemarin kita belajar di aljabar linear elementer 2, dan malam hari ini kita masuk di serial metode numerik ya. Syukur pada Allah kita masih diberikan sehat, dan semoga teman-teman yang ada di penjuru Nusantara juga demikian. Meskipun malam hari ini harusnya weekend bersama keluarga, saya mohon maaf, izin saya ganggu waktu weekend teman-teman dengan belajar dengan saya. Malam ini kita akan belajar metode numerik ya, yang mana metode numerik ini ada 4 SKS. Sebelum kita pembahasan kita sampai jauh, mari kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, supaya diberikan keberkahan dan juga insya Allah nilai yang bagus ya. Untuk yang muslim kita buka dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, saya tidak perlu kenalan ya, karena sudah beberapa teman-temannya ada sudah kenal saya di mata kuliah sebelumnya. Langsung saja teman-teman bisa membuka file yang sudah saya kirim tadi sebelumnya ya. Baik, saya tampilkan di layar. Teman sebentar. Ya, baik. Oke. Host, saya izin untuk share screen ya. Teman-teman juga bisa membuka pada file yang sudah saya kirim tadi, teman-teman. Ya, bagaimana? Bisa terlihat ya, teman-teman ya. Baik. Kalau nggak jelas di layar, mungkin teman-teman bisa memperhatikan pada file yang sudah saya kirim. Baik, saya bacakan teman-teman. Ini adalah rangkaian rentetan materi mata kuliah metode numerik 3 SKS. Ini saya buat 2 kali pertemuan, sama dengan aljabar linear elementer 2, karena memang kedalaman materinya juga cukup banyak ya. Ini ada sekitar 12 modul. Ya, 12 modul ya. Kalau 12 modul ini berarti 4 SKS ya, bukan 3 SKS. Ya, saya ralat. Kalau 12 modul berarti 4 SKS. Saya buat 2 kali pertemuan. Ini saya buat pertemuan Sabtu, Kamis, Sabtu, Kamis, Sabtu, Kamis. Semoga tidak ada yang bentrok ya dengan jamnya teman-teman. Insya Allah saya buat Sabtu seperti malam ini, jam 20.15 sampai jam insya Allah setengah 10 ya, paling lambat. Kemudian hari Kamis juga demikian. Nah, teman-teman bisa ngecek sendiri mulai tanggal 2 Oktober 2021 sampai tanggal 25 Desember. Nah, saya khawatir 25 Desember ini teman-teman ada yang merayakan Natal, maka kemungkinan besar pertemuan tanggal 25 itu akan dijadikan satu dengan pertemuan tanggal 27 Desember. Kita membahas akhir dari metode numerik, yaitu metode Adam Bansford sama Adam Moulton ya. Ini ada 12 modul teman-teman. Rata-rata kegiatan belajarnya antara 1 sampai 3. Kebetulan sebelum kita mulai ada beberapa pengalaman dari mata kuliah metode numerik. Untuk mata kuliah metode numerik ini teman-teman, kendalanya adalah jika ujian membutuhkan iterasi-iterasi ya, penghitungan berulang-ulang, sehingga ini yang kadang sangat
menghabiskan waktu, teman-teman. Dalam waktu 90 menit, kalau misalkan ujiannya berbentuk ujian semester konvensional ya, tatap muka, meskipun soalnya 2 atau 3, tapi membutuhkan waktu yang sangat cepat dengan waktu yang terbatas. Nah, di sini dibutuhkan keterampilan teman-teman dalam mengatur strategi, baik strategi penggunaan metode maupun strategi kecepatan dalam menulis. Karena memang kendala di metode numerik sekaligus nanti mata kuliah kelanjutannya yaitu analisis numerik ini juga membutuhkan keterampilan dalam menghemat waktu dan mengerjakan soal. Kita akan dibantai habis-habisan dengan pengulangan iterasi hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kecuali kalau misalnya mata kuliah ini ujiannya menggunakan ujian komputer gitu ya, maka tidak ada masalah ya. Masalahnya saat ini kita di UT, ujian Mednum ini menggunakan manual. Kita ngerjakan secara pencil and paper test begitu. Oleh karena itu, saran saya teman-teman sekalian, ketika nanti teman-teman sudah memulai belajar, sedang belajar metode numerik, saya harapkan teman-teman juga sering berlatih mengerjakan soal dan berlatih kecepatan dalam menghitung. Karena memang di sini iterasinya sangat panjang sekali. Jika tidak, maka teman-teman akan menghadapi pengulangan mata kuliah. Dan metode numerik ini termasuk mata kuliah yang memang sering ditempuh atau diulang oleh mahasiswa S1 Matematika karena kendala kurangnya waktu dan kurang cepatan dalam berhitung. Sehingga seringkali memang nilai E muncul untuk mata kuliah ini. Selain mata kuliah analisis dan serial statistik ya teman-teman. Untuk teman-teman yang berbahagia, sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu silabus materi dari metode numerik teman-teman. Ini saya mohon maaf ya, suara masih belum normal. Yang pertama, modul 1 kita akan belajar representasi bilangan berbantuan komputer, kemudian masalah galat. Di modul 2 kita akan belajar metode pengurungan akar dan metode terbuka, serta akar real ya, polinomial. Kemudian kita mengenal ada metode Cramer dan eliminasi Gauss. Nah, bagi teman-teman yang menempuh aljabar linear elementer 1 dan 2, metode ini insya Allah tidak terlalu susah ya, agak familiar. Kemudian ada metode dekomposisi LU, kemudian ada sistem persamaan tridiagonal. Ada metode Jacobi, metode Gauss-Seidel, penyelesaian masalah nilai eigen di modul ke-6, beserta pergeseran nilai eigen dan metode lainnya, di mana teman-teman akan menemukan materi nilai eigen ini di aljabar linear elementer 2. Metode Lagrange, kemudian ada metode beda terbagi, dan ada metode Newton. Nah, kebetulan metode midpoint atau metode terbagi ini, kemudian metode Newton, dan satu lagi metode Thomson, pernah saya ikutkan presentasi di Semnas FMIPA UT tahun 2015-2016. Walaupun masih belum menjadi best paper, saat itu saya satu-satunya yang presentasi tentang metode numerik. Waktu itu juga ada Pak Dr. Dani ya, Ignatius Dani Patirajana, Jawa ini kalau tidak salah ya namanya. Beliau ini sudah lulus kuliah S1 dari UI, beliau tapi kuliah lagi di S1 UT dan sudah berprestasi dokter, dan beliau termasuk salah satu mahasiswa berprestasi matematika UT ya waktu itu, dan nilai IPK-nya juga luar biasa. Waktu itu beliau presentasi tentang dimensi fraktal. Sementara saya selama 2 tahun berturut-turut presentasi di metode ini, midpoint, Thomson, dan Newton. Saya gunakan perbandingan tiga metode ini dalam metode numerik dalam kasus integrasi statistik matematika. Seperti itu teman-teman. Mungkin nanti kalau ada waktu insya Allah saya kirim presentasi saya tersebut ke teman-teman nanti insya Allah.
bisa dipelajari ya sebagai bahan referensi. Kalau saya lupa mau diingatkan. Kemudian di depan kita ada metode Newton dengan interpolasi polinomial step by step. Modul 9 regresi linear dan regresi nonlinear. Teman-teman akan menemukan materi ini di metode peramalan ya teman-teman. Di metode peramalan teman-teman akan menemukan metode regresi linear nih. Jadi mata kuliah kelompok statistik ya teman-teman. Ini juga kita akan dekati dengan menggunakan metode numbering. Kemudian ada pendekatan Dirac Fourier di modul 9. Ada integral tapi dikaji dari sisi numerik, ada di modul 10. Kemudian metode Euler sama metode Rankuta ada di modul ke-11. Dan terakhir metode Adam Bansford dan Adam Smolten. Jadi intinya teman-teman belajar di metode numerik ini akan banyak sekali menggunakan metode-metode sesuai dengan objeknya ya. Kalau ada tadi sempat ada objek statistik, bisa kita gunakan metode di regresi linear. Kemudian ada lagi pendekatan ini metode Newton saya ini yang pernah saya lakukan dengan metode beda terbagi. Ini bisa juga kita pakai pada saat integrasi numerik. Ini sekilas tentang silabus materi karena sangat padatnya mata kuliah ini. Saya harapkan teman-teman betul-betul rajin, telaten begitu untuk latihan soal, terutama penggunaan metode-metode itu termasuk dengan iterasinya teman-teman. Baik, saya cukupkan untuk ini silabusnya. Beranjak saya masuk ke share screen mata kuliah ya. Nah, kebetulan di sini saya belum punya modul, jadi saya ngambilnya dari RBV ya teman-teman. Saya ambil dari RBV, dari ruang baca virtualnya ini apa namanya UT. Teman-teman bisa ngecek modulnya ada di RBV kelompok mata kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi begitu, jurusan S1 Matematika. Bentar ya teman-teman. Saya coba buka terlebih dahulu. Baik, saya share screen teman-teman. Ini saya ambil dari website UT ya, di virtual. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman. Seperti yang teman-teman perhatikan, apa namanya? Bagaimana? Jelas ya? Atau agak kabur nih gambarnya? Agak kabur Mas gambarnya. Baik. Kalau agak kabur, saya pindah. Saya pindah laptop dulu. Kebetulan saya pakai 2 laptop ini. Oke, sambil menunggu itu saya share screen aja dulu. Sambil nunggu ya. Oke. Sebentar. Baik. Sambil menunggu ruang baca UT, saya coba buka dari laptop yang seperti tampak yang di teman-teman ini ya. Agak kabur sampai saya bacakan pelan-pelan. Kebetulan saya pakai 2 laptop ini.
Baik, seperti yang teman-teman pahami dari awal ya teman-teman, mata kuliah ini berjudul metode. Jadi tidak seperti mata kuliah matematika yang lain, mata kuliah ini mengkhususkan dirinya sebagai alat bantu teman-teman, alat bantu hitung. Seperti kalau teman-teman lihat di statistik, ada namanya metode statistik 1, metode statistik 2, begitu ya. Dan ada lagi stokastik ya, metode peramalan dan seterusnya. Nah, karena ini adalah sebuah metode, teman-teman, berarti fungsi dari mata kuliah ini adalah membantu perhitungan. Ada yang mengatakan metode ini adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan persoalan matematika. Baik, teman-teman, saya tutup dulu yang ini. Saya coba share dari laptop satunya. Baik, yang ini apakah sudah bisa terlihat jelas, teman-teman? Untuk share screen-nya? Masih belum kelihatan, Mas. Oh, masih belum ya. Baik. Oke. Iya juga, ini kurang jelas. Ini saya langsung buka di RBV ya, saya belum punya modulnya karena modul zaman saya dulu ini jadul banget, enggak up to date ya. Ini saya ambil dari RBV sudah up to date. Baik, saya coba cari cara yang lain. Coba di itu aja, Mas, di grup. Saya udah share modulnya itu. Oh, sudah ada? Sudah, Oh, Mas. baik, alhamdulillah. Baik, Ya. sebentar saya cek. Siap-siap, Mas. Baik. Alhamdulillah. Mas Teguh ya ini ya? Bener, Mas Teguh ini. Oh iya, baik. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Mas Teguh jadi host? Iya, benar, Mas. Saya jadi host. Oh iya, bisa Ya. dibantu nge-share, Mas, Oke. di share screen. Oke, saya bantu. Baik, Oke. baik. Sambil menunggu share screen dari Mas Teguh, saya bacakan sekali lagi bahwa metode numerik ini, teman-teman, adalah sebuah metode, sebuah pendekatan matematika, jadi bukan mata kuliah pure seperti mata kuliah aljabar, linear, dan kelompok statistik ya. Jadi ini cenderung cara kita, cara pendekatan dalam menyelesaikan matematika dengan pendekatan numerik. Dari awal saja teman-teman sudah bisa membaca bahwa mata kuliah ini berdiri atas dua kata dan diakhiri dengan kata numerik. Berarti hampir semua penyelesaiannya menggunakan bilangan-bilangan. Nah, ini yang saya katakan kepada teman-teman bahwa keterampilan teman-teman sangat-sangat dibutuhkan. Kecepatan dalam menghitung dan kemampuan numeriknya, kemampuan bilangannya harus terus diasah, teman-teman. Nah, di halaman tinjauan mata kuliah ini kita akan mulai dengan pembahasan pendekatan pendekatan numerik, pengenalan metode numerik dengan menggunakan bantuan aplikasi komputer. Banyak sekali aplikasi komputer yang dipakai untuk membantu kita dalam hitungan metode numerik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman, bahwa mata kuliah ini tidak akan bermanfaat apapun saat penghitungannya tanpa bantuan komputer. Karena memang dengan bantuan komputer kita akan bisa menghitung iterasi pengulangan yang tak hingga begitu. Dengan juga waktu yang cukup, tidak memakan waktu yang lama. Ada beberapa aplikasi yang kita bisa pakai untuk membantu kita di metode numerik.
Yang pertama kita menggunakan Turbo Pascal ya, yang klasik ini, pemrograman ini. Kemudian bahasa pemrograman berikutnya yang agak ngetren sekarang adalah Excel, dan teman-teman juga bisa menggunakan Python. Nanti jika cukup waktu ya kita bisa memperagakan tiga-tiganya. Baik pakai Pascal, pakai Excel maupun pakai Python. Untuk Excel saya kira mudah sekali, hampir semua laptop atau komputer ada, cuman bahasa di Excel ini tidak lebih sederhana dengan bahasa teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa, insya Allah saya kirimi ini ya, saya kirimi filenya begitu insya Allah. Tapi teman-teman juga bisa ngecek di Play Store ya, Play Store buku Play Store gratis sepertinya itu, karangannya Dr. Made ya, dari Dr. Made dari Unut Udayana sepertinya kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa ngecek pendekatan metode numerik dengan menggunakan aplikasi bantuan Python. Di situ teman-teman bisa ngecek link unduhan begitu, bagaimana step by step mengunduhnya dan step by step aplikasi dan seterusnya. Saya pernah baca cukup mudah. Mungkin di lain waktu ketika kita sudah masuk ke iterasi, mungkin kita bisa praktekkan bersama-sama ya. Baik Mas Teguh, berikutnya ada di halaman ke sebelum modul 1 ya. Peta konsep Mas. Peta kompetensi. Ya, sebelumnya ini ada peta kompetensi halaman sebelumnya. Kalau kita lihat peta kompetensi sebelum modul 1 itu dimulai dengan pembahasan ini. Ada 3 tuh ya. Yang pertama, teman-teman harapannya bisa menerapkan metode persamaan linear dan non-linear. Kemudian yang kedua, teman-teman sudah bisa dan mampu menerapkan metode interpolasi polinomial. Kemudian untuk kompetensi yang linear dan non-linear, harapannya setelah itu teman-teman menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan masalah nilai eigen. Sementara itu, ketika teman-teman sudah mampu menerapkan metode numerik pada interpolasi polinomial, harapannya teman-teman juga akan mampu menyelesaikan permasalahan integral secara numerik. Dan yang terakhir, penyelesaian masalah nilai PDB, persamaan diferensial biasa. Ini juga mata kuliah serinya kalkulus ya teman-teman. Tapi tinjauannya ke arah numerik. Baik, kita langsung masuk ke modul 1, Mas Teguh. Bisa di next page ya. Baik, di sini teman-teman ya dijelaskan ini oleh Pak Mulyatno ya. Ini dosen UT kita, S1 Matematika kita yang memang pakar metode numerik, dan mata kuliah ini selalu diampu oleh beliau. Saat ini beliau sudah purna sepertinya dari S1 Matematika UT. Tapi bukunya luar biasa. Beliau ini termasuk dosen senior UT dan pendiri S1 Matematika UT. Beliau S1 dan S2-nya dari ITB. Dr. Andes Mulyatno MSI. Dulu juga kan IPA ya, sebelum FST juga beliau pernah jadi ketua jurusan dan ketua prodi matematika. Baik teman-teman, saya akan membacakan sedikit konsep pendahuluan dari metode numerik yang sebenarnya tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa metode numerik ini adalah satu pendekatan yang nanti akan berguna dalam menyelesaikan objek-objek matematis maupun
statistik ya dengan pendekatan bilangan. Misalnya mata kuliah kalkulus, aljabar linear, persamaan diferensial dan statistik. Perlu diketahui bahwa ada beberapa persoalan yang kalau kita hitung secara eksak begitu, kita tidak menemukan hasil yang optimal. Ya, kecuali kalau kita bahas pemrograman linear ya. Tapi kasus kan tidak hanya masalah linear saja. Ada kasus-kasus yang non linear misalnya. Ada kasus-kasus yang bahkan tidak bisa dikerjakan, diselesaikan dengan linear maupun non linear. Nah, disinilah peran dari metode numerik. Sehingga di sini kita harus bisa menangkap permasalahan itu yang sebelumnya kita terjemahkan dulu dalam bentuk pemodelan matematika begitu. Nah, ketika model-model ini sudah kita temukan, maka kita akan melakukan uji coba. Uji coba hitungan berulang-ulang sampai nanti mendekati kebenaran. Nah, metode pengulangan-pengulangan yang berulang-ulang inilah yang sebenarnya dipelajari dalam metode numerik. Tak seperti di kalkulus ya, misalkan ketika kita menghitung luas daerah dibatasi oleh dua kurva, maka kita akan dengan mudah sekali menemukan jawaban tersebut. Tetapi apakah jawaban ini adalah jawaban eksak? Nah, tentu bukan. Maka dari itu, dengan menggunakan metode numerik inilah jawaban-jawaban misalnya permasalahan-permasalahan kalkulus dan objek-objek matematika lainnya akan lebih clear, jelas, dan akan lebih generalisasinya lebih jelas begitu. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, di sini disampaikan bahwa kesimpulannya metode numerik ini adalah metode penyelesaian persoalan matematika secara pendekatan yang di dalamnya menggunakan operasi aritmatika seperti tambah, kurang, kali, bagi, yang tentunya sebenarnya hitungan-hitungan ini sudah familiar ya di penglihatan kita dan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada yang mengatakan wah metode numerik ini seperti apa begitu ya, sebenarnya metode yang melibatkan bilangan-bilangan yang pastinya juga di situ melibatkan operasi-operasi yang standar yang sering kita temukan ya. Lanjut, karena memang metode numerik ini sebagai metode alternatif yang mungkin lebih banyak menyelesaikan pola umum yang tidak eksak, gitu ya. Perlu ketelitian dan perlu pemahaman masalah. Dalam artian di sini kita harus menentukan pemodelan matematika yang tepat. Sebagai ilustrasi teman-teman, sebagai ilustrasi ya, kita cek bentuk persamaan suku banyak polinomial yang saya kira teman-teman sudah cukup familiar ya di halaman 1.2. Nah, di sini ada fungsi polinomial A0x pangkat n tambah A1x pangkat n min 1 sampai nanti akhirnya kita temukan suku tak hingga akhirnya adalah A n min indeks n min 1 x plus A indeks n sama dengan 0. Kalau kita cek baik-baik untuk A0 sampai AN ini adalah koefisien polinom. Kita tahu koefisien adalah bilangan yang mengiringi variabel ya. Dan n ini bernilai bilangan asli seperti kita belajar di aljabar beberapa waktu yang lalu. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bentuk persamaan polinomial ini masih mempunyai pola umum dalam penyelesaiannya. Sehingga ada yang mengatakan ini relatif mudah untuk menyelesaikannya. Kita bisa menggunakan banyak pendekatan ya. Kalau misalkan
Di sini polinomialnya apa namanya? Derajat 2, kita bisa menggunakan misalnya akar-akarnya adalah rumus ABC gitu. Kemudian kalau misalkan di sini ada pangkatnya 3, 4, 5, bisa kita gunakan turunan ya, turunan diferensial untuk menentukan akar-akarnya. Tetapi teman-teman, apa yang terjadi jika N di sini pangkat dan derajatnya lebih dari 5, teman-teman? Apa yang terjadi jika fungsi polinomial ini derajatnya lebih dari 5? Tentu kita akan cukup kesulitan ya untuk membuktikan atau mencari penyelesaian umumnya. Nah, ketika derajat pada fungsi polinomial suku banyak ini semakin lama semakin besar, tentu kita harus gunakan metode yang lebih praktis, metode yang mendekati kebenaran. Nah, metode inilah yang kemudian kita bahas nanti di metode numerik untuk penyelesaian persamaan polinomial di modul 2 begitu. Kemudian tidak hanya itu saja, dari segi efisiensinya ya teman-teman, metode numerik ini dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika yang membutuhkan perhitungan numerik. Meskipun ya persoalan matematika ini mempunyai penyelesaian yang eksak. Seperti kalau kita menyelesaikan soal-soal di aljabar linear elementer 1 ya, berkaitan dengan inverse fungsi. Inverse matrix maksud saya. Misalkan ada sebuah matriks A kali X sama dengan B, maka kita cari nilai matriks X. Misalkan matriks A ini adalah matriks ordo 2, maka nanti kita akan munculkan matriks A ordo 2 dikali dengan matriks X, ya, di mana matriks X ini beranggotakan variabel X dan Y, seperti itu. Dan nanti akan dihasilkan, ditentukan matriks B, yang mana matriks B itu mewakili nilai X dan nilai C. Tentu saja kalau kita lihat persoalan seperti ini, toh walaupun tidak menggunakan metode numerik, sudah bisa menghasilkan nilai yang eksak begitu. Terus pertanyaannya kemudian, apa posisi metode numerik dalam penyelesaian sudah eksak seperti ini? Nah, maka metode numerik hanya sebagai salah satu karena memang penyelesaiannya sudah lebih praktis, teman-teman. Nah, sebagaimana baik, saya lanjutkan teman-teman. Di pembahasan kita yang ini, ya, kita taruhlah contoh di halaman 5.2, sebuah matriks berukuran ordo M kali N, seperti itu. Kemudian variabel dicari adalah Xn, maka kita temukan hasil nanti B1, B2, dan seterusnya. Di sini sampaikan bahwa betul sekali, cukup kita gunakan, misalkan kita gunakan metode Cramer, kita menggunakan metode
kofaktor minor begitu ya. Kita dengan mudah akan menemukan berikutnya untuk yang ini. Untuk yang berikutnya. Baik. Untuk yang berikutnya kita bisa memperhatikan bahwa dengan cara-cara yang sudah lazim seperti ini, kita dengan mudah ya mencarinya dengan metode yang saya sampaikan tadi. Tapi yang apa terjadi? Jika N-nya lebih dari 5 atau bahkan N-nya 25. Kita bayangkan aja, jika sampai di sini ukurannya adalah N sekian. Misalkan kita temukan matriks bujur sangkar dengan ukuran orde N25. Kita akan temukan 25 baris dan 25 kolom. Tentu saja kita akan kesulitan untuk mencari metode eksaknya begitu. Jawaban eksaknya. Nah, disinilah peran metode numerik. Nah, mungkin kalau dengan hitungan manual juga agak sulit, maka kita akan bisa dibantu dengan menggunakan pendekatan menggunakan aplikasi komputer. Ini kita akan pelajari di modul 3, 4, dan 5. Selain itu, teman-teman, kita akan juga mempelajari metode numerik untuk mencari penyelesaian masalah eigen. Nah, ini yang saya sampaikan ada di aljabar linear elementer 2. Bagi teman-teman nanti yang sudah menyelesaikan aljabar linear elementer 2, bisa juga mempraktekkan menyelesaikan masalah eigen dengan pendekatan numerik. Tentu sangat asik dan menantang ini ya. Di satu sisi kita sudah mendapatkan jawaban eksak, di satu sisi kita menggunakan metode numerik. Nah, di situ kita bisa coba buat perbandingan-perbandingan dari segi efisiensi, kemudian keefektifan dan keakuratan jawaban. Di situ nanti lanjut kita juga akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan ini teman-teman. Pendekatan pada materi interpolasi polinomial di modul 789, kemudian masalah turunan diferensial dan integral numerik di modul 10, kemudian persamaan diferensial biasa di modul 11, dan terakhir ada di modul 12. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan di pembahasan modul 1 KP1, saya ingatkan bahwa materi ini sangat berkaitan erat dengan konsep-konsep yang sudah diberikan di kalkulus 1 dan 2, karena memang nanti kita akan menyelesaikan masalah-masalah kalkulus ya. Di sini ada turunan dan integral, yang mana konsepnya sudah kita bahas di kedua mata kuliah itu, sehingga bagi teman-teman yang nanti sekiranya telah atau sedang menempuh mata kuliah ini, saya harapkan sambil dibuka-buka kembali modul-modul kalkulus 1 dan kalkulus 2. Kemudian teman-teman juga saya harapkan ketika mempelajari ini juga sebaiknya membuka-buka kembali materi-materi di aljabar linear elementer 1 maupun di aljabar linear elementer 2. Kemudian ada metode statistika 1 dan 2. Nah, dari 3 mata kuliah ini tentu saja teman-teman dianggap sudah memahami, sehingga ketika nanti bertemu dengan beberapa permasalahan kalkulus, permasalahan aljabar linear, kemudian metode statistik, kita tidak akan kesulitan ketika meramunya dengan menggunakan metode numerik seperti itu. Kemudian yang paling asik di modul yang baru ini ternyata sudah diberikan contoh-contoh pemrograman komputer ya, dengan menggunakan bahasa Pascal begitu. Nanti juga harapannya juga di sini kita bisa memprogram ke bahasa yang lain nih, Fortran, Basic, dan bahasa C yang saya juga masih belum ini ya, belum terlalu menguasai tiga program terakhir. Kemungkinan besar teman-teman yang sudah
belajar di mata kuliah komputer 1, kalau nggak salah bahasa Fortran ya, atau bahasa teman-teman bisa membandingkan seperti itu. Kira-kira lebih efektif mana jika kita menyelesaikan metode numerik dengan keempat bahasa tersebut. Paling akhir catatan dalam mata kuliah ini adalah diharapkan setiap kali Anda belajar mata kuliah ini, Anda sudah siap dengan modul serta alat bantu. Ada 2 macam alat bantu yang disarankan, yaitu pertama menggunakan yang paling canggih, software-software yang saya sebutkan tadi, otomatis harus ada di laptop yang mungkin speknya RAM-nya bisa agak sedikit di atas 4 ya. Kemudian yang kedua ada kalkulator. Saran saya di sini ada kalkulator scientific, Casio FX++ itu. Dan terakhir untuk belajar mata kuliah ini kita akan sering dihadapkan pada permasalahan galat. Ada yang mengatakan galat ini kesalahan berhitung, ada yang mengatakan error dalam berhitung. Kalau teman-teman sering bermain-main kalkulator ya, zaman-zaman waktu kita kecil dulu, jika kita secara acak menghitung sampai maksimal dari layar kalkulator, kita akan menemukan hasil hitungannya berpangkat E. Yang lazim, yang salah, kaprah di masyarakat kita, error itu artinya rusak, atau error itu artinya gagal begitu. Padahal yang dimaksud error ini adalah galat. Mas Roni. Ya, halo Mas. Ini internet saya enggak begitu stabil nih. Saya lanjutkan ya. Setelah Oke, Mas, belajar, lanjut. setelah kita belajar di modul 1, harapannya adalah kita sudah menguasai sistem bilangan biner dan heksadesimal, kemudian menggunakan titik kambang dalam penulisan bilangan, biner, desimal, dan heksadesimal. Yang ketiga menjelaskan sumber-sumber galat dan perambatan galat. Yang terakhir adalah menghitung galat. Nah, ini yang akan menarik nanti, dasar dari pembahasan metode numerik. Saya lanjutkan teman-teman. Nah, saya kira teman-teman tidak terlalu sulit ya untuk memahami KB1. Ini kita akan membahas sistem bilangan biner teman-teman. Jadi teman-teman yang berminat dengan kelompok mata kuliah serial komputer tentu sangat mendukung sekali mata kuliah ini. Kita mulai di halaman 1.5 bagian bawah, sistem bilangan biner ya teman-teman. Nah, kalau kita fokus ke sistem bilangan biner 10-an ya, basis 10 ya, basis 10, misalnya kita punya bilangan 243,15, maka dengan mudah bisa kita tulis menjadi 200-an 2 kali 10 pangkat 2, 40-an sebenarnya dengan 4 kali 10 pangkat 1,
kemudian 3 satuan 3 kali 10 pangkat 0, dan 1/10-an, yaitu 1 kali 10 pangkat min 1, dan untuk 1 dari, ya betul, persepuluhan, dan 5 untuk perseratusan, bisa kita tulis jadi 5 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, teman-teman sekalian, dalam sistem bilangan biner dengan bilangan dasar 2 dan simbol bilangan menggunakan angka 01, suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlahan dari kelipatan 2. Nah, ini menggunakan basis 2 ya. Kalau yang tadi kita bahas di atas adalah basis 10, maka yang di bawah ini menggunakan basis 2. Basis 10 itu sebenarnya terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan basis 2 dimulai dari 0 dan 1. Seperti itu ya teman-teman. Misalnya kita punya bilangan 110101,101. Maka kalau misalnya kita buat menggunakan basis 2, maka yang pertama adalah 1 dikali 2 pangkat 5. Kemudian 1 yang kedua adalah 1 kali 2 pangkat 4. Bilangan ketiga adalah 0 kali 2 pangkat 3. Kemudian bilangan keempatnya adalah 1, 2, 3, 4, 1 kali 2 pangkat 2, dan bilangan kelimanya adalah 1 kali 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan terakhir di situ ada bilangan ke-7 ya, ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu 1/10-an, 1 kali 2 pangkat min 1, kemudian 0/10-an peratusannya 0 kali 2 pangkat negatif 2, dan terakhir 1 di tempat perseribuannya 1 kali 2 pangkat negatif 3. Kalau kita cek teman-teman, di basis 2 ini dasar penghitungannya adalah menggunakan hitungan pola 222. Berbeda dengan tadi kita menggunakan basis 10, yang kita gunakan adalah 10-10, bilangan 10-10. Sehingga dengan mudah kita temukan bahwa untuk 1 kali 2 pangkat 5 hasilnya berapa teman-teman? 32 ya. Kemudian 2 pangkat 4, 16, dengan seterusnya, sehingga hasil akhirnya adalah 53,625. Seperti itu. Di mana indeks 10 menyatakan sistem desimal. Nah, dari contoh ini dapat didapatkan suatu konversi ya, bilangan biner ke bilangan desimal, yaitu bilangan 1101101,101 basis 2, kita beri nilai indeks di bawahnya 2, nilainya sama dengan 53,625 di indeks 10. Nah, ini adalah termasuk sistem konversi, sistem bilangan konversi bilangan biner untuk basis 10 ke basis 2. Begitu juga sebaliknya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah indeks pada 2 tadi, indeks 2 dan indeks 10 itu posisinya sebagai apa? Ya, dengan mudah kita simpulkan bahwa indeks 2 dan indeks 10 itulah yang disebut dengan bilangan biner. Seperti itu teman-teman. Nah, mari kita berdiskusi kira-kira apa yang dimaksud dengan bilangan biner teman-teman. Dari contoh yang sudah kita baca dan amati di modul 1.5 dan modul 1.6 bagian atas. Silakan teman-teman unmute, kira-kira apa yang disebut dengan bilangan biner teman-teman. Atau juga boleh langsung ngetik di chat, boleh. Bilangan biner itu basis 2. Iya, bisa diperjelas bilangan biner yang dimaksud apa ya Mbak kira-kira dari
dari penjelasan tadi. Bilangan biner. Menjawab. Ya, silakan, monggo, silakan. Ya, kalau yang saya perhatikan tadi, dia basisnya 2 ya Pak ya, dia hanya ada 0 dan 1 itu. Ya, betul sekali. Jadi sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah suatu sistem penulisan angka dengan menggunakan 2 simbol. Betul sekali, 0 dan 1. Jadi kalau nanti kita sebut ada bilangan biner, maka yang kita bahas adalah basis 2. Itu menggunakan 0 dan 1. Betul sekali. Kita lanjutkan. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Lanjut kita ya ke berikutnya. Bagian B, operasi aritmatika. Nah, ini. Operasi aritmatika pada bilangan biner. Karena kita menggunakan sistem basis 2, teman-teman, maka maksimum dari penulisan bilangan biner berapa, teman-teman? Maksimum. Apakah 2 bisa kita pakai? Enggak, 1 maksimum, Pak. Iya, betul sekali, maksimum 1. Sehingga ketika nanti lebih dari 1, kita harus konversikan ke bilangan biner. Betul sekali. Kita coba lihat ya. Yang pertama, kita lihat 0 tambah 0 tetap 0, 0 tambah 1 hasilnya 1, 1 ditambah 0 adalah 1, sementara 1 ditambah 1 adalah 10. Nah, baik. Ini nanti akan jadi diskusi yang hangat ya. Yang kedua, kita coba melakukan perkalian. Tetapi 0 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 0 kali 1 sama dengan 0. Dan 1 kali 0 tetap 0. Sedangkan 1 kali 1 adalah 1. Nah, diskusi kita yang kedua adalah mengapa 1 tambah 1 dalam sistem bilangan biner atau basis 2 ini menghasilkan 10. Silakan teman-teman, ada yang mau menyampaikan? Ingat bahwa dalam sistem bilangan biner kita hanya menggunakan 2 bilangan saja, 0 dan 1. Ketika kemudian lebih dari hasilnya 1, maka kita harus memaksa membuat ini kembali menjadi bilangan biner. Silakan teman-teman. Silakan, ada yang mau menyampaikan mengapa 1 tambah 1 di sini pada modul halaman 1.6 hasilnya 10. Silakan teman-teman. Ada yang ingin menyampaikan? Ya, 1 ditambah 1 gitu ya. Mengapa di sini menghasilkan 10, teman-teman? Ada yang bisa menyampaikan alasannya atau hitungan prosesnya? Iya, betul. Ini dari silakan Mbak. Benar nggak kalau misalnya 1 tambah 1 kan karena dia nggak ada angka 2 ya, jadi makanya dia ditulis di situ 0. Kemudian ada kayak kita penjumlahan SD nggak sih Pak? Jadi misalnya si 1-nya itu turun gitu. Gitu nggak Pak? Kalau menggunakan itu sih kayaknya belum deh. belum deh. Ini dengan siapa saya, Mbak Ika, bukan? Desi Pak. Mbak Desi. Ada Mbak Ika. Ini Mbak Ika sudah menulis ya di chat. Saya bacakan. Dalam sistem biner maksimal angka yang digunakan adalah 0 dan 1. Oke. Kemudian beliau menyampaikan bahwa jadi kita tidak bisa menggunakan angka 2, tetapi diubah menjadi 10. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah
Mengapa harus dirubah menjadi 10? Nah, ini kalau kita kembali ke pembahasan contoh yang di atas tadi itu, mungkin bisa terjawab. Silakan teman-teman. Ini ada chat dari Mbak Ika Kusuma. Benar ini. Cuman pertanyaan yang berikutnya adalah apa hubungan antara dari basis 2 menjadi 10 begitu. Nah, kalau bisa tiba-tiba jadi 10 begitu. Gimana? Silakan teman-teman berdiskusi. Mungkin Mbak Ika sendiri bisa menyampaikan atau teman-teman yang lain juga bisa berpendapat. Mungkin Mbak Desi juga boleh. Mbak Desti ya? Iya, Desti. Iya. Pak, karena nggak ada angka 2, jadinya dia dijadikan ke heksadesimal, Pak. Jadi Wah, 10 siap. basis. Baik. Ya, betul sekali. Jadi jelas sekali bahwa sebenarnya jawabannya cukup konstan saja. Karena memang tidak ada nilai, kalau saya lebih cenderung tidak menggunakan angka ya, simbol saja. Jadi kalau angka terlalu abstrak ya. Jadi untuk basis 2 kita gunakan simbol 0 dan 1. Sehingga ketika dia menghasilkan simbol lebih dari 1, maka mau tidak mau kita harus rubah ke menjadi basis 10. Betul sekali. Kemudian saya mau tanya lagi, bagaimana dengan hasil ini, hasil penjumlahan misalnya menghasilkan 3 misalnya. Bisa nggak sih kalau tiba-tiba biner itu menghasilkan 3? Mungkin nggak sih? Biner menghasilkan 3. Bisa nggak Mungkin sih? Kak Roni. Ya, silakan. Ada Mas siapa tadi? Mas Bima ya? Ya, biner bisa sampai menghitung menilai sampai 3 bisa. Cuman simbol angka 3-nya nggak muncul. Tetap menggunakan simbol 1 dan 0. Baik. Kalau misalnya kita rubah ke ini ya, ke basis 10, kira-kira berapa tuh, Mas? Kalau tadi kan 2 menjadi 10. Kalau 3 jadi berapa kira-kira? 3 itu 2 gimana sih? Pusing sendiri saya. 3 menentukan tempat. 3, maksudnya nilai 3 dalam basis berapa? Basis 2 apa basis 10 tadi ya? Iya, kita coba basis 10 coba. Basis 10 coba. Kalau basis 10 ya pakai simbol angka 3 nggak sih? Coba aja, Mas. Bisa nggak? Kalau misalkan kita rubah ke basis 3 berapa, kemudian kalau misalkan kita konversi ke biner berapa? Kalau misalkan di basis 10 jadi berapa? Kalau kita rubah ke basis biner berapa coba? Oh, kalau di basis 10 dia tetap angka 3 karena ada simbolnya kan sampai 10. Betul. Kalau Terus? di biner berarti 1-1 ya? Betul Iya, sekali. Betul sekali. Betul. 1-1. Baik. Kalau kita agak sedikit naik lagi, misalkan 7, ke 7 kira-kira binirnya berapa tuh? 4, 2, 4, 4, 3, 8, 7 ya. Saya nemunya 6. Gimana? Kalau 3-nya aja 11, ya kan? 2-nya aja 10, ya kan? Kalau 7 berapa? Mas Bima, kayaknya Mas Bima tadi cepet nih. Berapa, Mas? Untuk biner. Nilai 7 ya? 7. 111 bukan, Ya, Pak? betul. Betul, 111 ya, 111. Baik, asik nih kayaknya. Lanjut, saya punya berapa ya? 14 deh. 14. Kalau misalnya 14 kita ke biner berapa tuh? Kalau 14.
Tadi untuk 7 sudah 111. Kalau 14 berapa ya? Kalau kita buat biner. 0111 bukan, Pak? Berapa, Mbak? 0111. Kebalik ya kayaknya. Kebalik. Iya, 110 Kebalik deh. berarti. Ya betul, triple 1 kemudian 0. Baik teman-teman, silakan diasah sendiri ya untuk coba-coba begitu bagaimana merubah dari penjumlahan tadi, operasi penjumlahan pada operasi biner sehingga kalau kita literasikan menjadi bilangan yang kita sebutkan tadi. Baik teman-teman, di sini ada latihan soal yang teman-teman bisa baca sendiri ya, sehingga ini kayaknya lebih mudah tuh pembahasannya. Nah, bisa teman-teman baca sendiri, bisa kita lihat bagaimana proses penjumlahannya ya teman-teman. Saya ambil contoh ya, saya ambil contoh untuk soal kasus yang ada di halaman 1.6, contoh 1.1 bagian yang unik, saya lihat yang C nih. Nah, coba teman-teman cek tuh. Di gambar bagian C. Ini yang sempat tadi disampaikan oleh Mbak Desti sama Mas Bima. Nih. 10101 kita tambah dengan 1111101. Kalau kita tambahkan 1 dengan 1 kan 2 tuh. Nggak bisa kan? Nah, karena nggak bisa, berarti kan 0. Gampang begitu kan ya. Berarti basisnya nanti jadi 10. Nah, tuh lihat 10 kita yang tadi sempat disampaikan Mbak Ika atau Mbak Desti ya, yang kayak turun-turun gitu ya. Kalau penjumlahan operasi biner yang seperti ini bisa jadi mungkin ya. Tapi kalau operasi penjumlahan biner hanya satu simbol saja kayak tadi, kayaknya nggak perlu deh disimpan turun-turun ke atas ke bawah gitu ya. Sehingga kita temukan hasilnya adalah 0 dengan 0 tambah 1 dari 1 tambah 1 tadi 1. Kemudian 1 dengan 0 hasilnya 1. 0 dengan 1 tetap 1. 1 tambah 1. Nah, tadi kan 10 tuh hasilnya. Bukan 10. 1, 0 maksud saya. Maaf. Hasilnya 0 kita taruh diletakkan di bawah. Kita simpan 1 di atasnya. 1 tambah 1 lebih dari 2. Maka kita tulis dari 1 dan 0. Seperti itu teman-teman. Nah, sebagai bahan latihan, silakan teman-teman cek di halaman 1.6 ya, 1.7 maaf, 1.7 di tabel ke-1 dan tabel kedua tuh. Teman-teman bisa mengecek, memperhatikan begitu bagaimana hasil dari tabel penjumlahan bilangan biner dan tabel perkalian biner. Oke, kita lanjut ke halaman 1.8 teman-teman. Bagaimana cara mengubah bilangan bulat sistem desimal basis 10 ya ke bentuk biner. Misalnya kita punya bilangan desimal 25 tuh. Kita rubah ke bentuk biner. Baik, kita mulai dari yang pertama. 25 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Sehingga kita dapatkan kesetaraan bilangan desimalnya adalah 25 di basis 10, sementara di basis 2 kita temukan 11001 bilangan biner. Baik, ada yang mau mempresentasikan bagaimana proses 25 menjadi 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 seterusnya sampai
1 kali 2 pangkat 0. Silakan teman-teman bisa menyampaikan bagaimana proses 25 ini menjadi perkalian biner seperti pada layar. Silakan selain Mbak Desti, Mas Bima, atau mungkin yang lain juga boleh ikutan menjawab. Silakan teman-teman. Bagaimana proses 25 menjadi bentuk biner sehingga muncul perkalian 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Silakan teman-teman. Ini kalau teman-teman menyimak dari awal kita sempat bertemu dengan interpolasi polinomial tadi ya. Ada fungsi polinomial yang tadi lumayan dengan n pangkat sekian begitu. Mungkin bisa itu dijadikan dasar teman-teman mengapa 25 ini kalau misalkan kita jabarkan dalam bentuk biner akan seperti ini. Silakan teman-teman, ada yang mau berpendapat? Prosedur proses izin menjawab. Silakan dengan Mbak siapa saya? Ani. Oh, Mbak Ani, silakan Mbak Ani, silakan. Menurut pendapat saya ya Mas, tapi ya. Itu 25 itu dibagi 2, terus ada sisanya 1, jadi 1 dikali 2 pangkat 0 untuk pembagian pertama. Terus sisanya 14 dibagi 2 itu 7, sisanya 0, jadi 0 kali 2 pangkat 1. Terus seterusnya gitu sampai hasilnya 2 itu 0. Mas. Praktis sekali. Ada pendapat yang lain? Kalau sesuai dengan konsep ini ya, konsep mengubah bilangan bulat desimal ke bilangan bentuk biner, ada yang lain? Beliau menyampaikan praktisnya ini kayaknya. Memang enggak salah. Jadi 25 itu 2 pangkat 4 itu kan 16 ya.